Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku 6A 6B ikhwan dan akhwat, kita bertemu lagi pada mata pelajaran fikih. Alhamdulillah, tanggal 26 Januari hari Selasa kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita yang kemarin sempat terhenti di part 1. Kita lanjutkan di part kedua, yaitu kemarin kita sudah selesai di hukum ya. Jadi kita mengulang kembali hukum jual beli, yaitu mubah atau boleh-boleh saja selama memenuhi dua syarat. Yang pertama, barang yang dijual halal. Jadi barangnya halal, bukan yang memang haram, seperti minuman khamar, babi, dan lain-lain. Atau barang curian, itu tidak boleh. Yang kedua, barang milik sendiri ya. Ingat, barang milik sendiri. Kalaupun orang tersebut milik orang lain, dia harus seizin dan kesepakatan milik bersama. Contoh misalkan ada si A penjual mobil, dia ingin menjualkan mobil lewat si B, menitipkan mobilnya. Hai B, tolong dong saya nitip mobil saya ya, tolong jualkan, nanti kalau terjual saya kasih uang, seperti itu. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia asal mengambil barang milik orang lain atau memfoto, ini yang terjadi pada zaman sekarang, asal memfoto barang orang lain lalu ditaruh atau diletakkan di barang dagangan miliknya, ya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Maka tidak jadi mubah, maka jadi haram. Selanjutnya, hikmah jual beli. Kenapa sih jual beli ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jual beli adalah bentuk usaha manusia mencari kehidupan di dunia. Jadi, salah satu bentuk usaha mencari kehidupan di dunia bukan hanya seperti bekerja. Bedakan antara bekerja dengan jual beli. Kalau bekerja seperti contoh bekerja ya, contoh seperti ustadz mungkin ya, guru, atau pekerja kantoran ya, atau yang lain, itu bekerja. Nah, bukan hanya itu saja mencari kehidupan di dunia. Jadi jual beli salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW dalam bentuk usaha manusia mencari kehidupan di dunia nih ya. Dulu Rasulullah sangat menggemari jual beli, karena dari jual beli ini Rasulullah mampu menghidupi para anak-anaknya dan istri-istri beliau radhiyallahu taala anhum. Dan yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan hidup tadi ya, kehidupan di dunia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi di hikmahnya jual beli itu diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi bukan hanya pekerja tadi. Sebenarnya 1 dan 2 hampir sama ya. Yang ketiga ini, jikalau jual beli diharamkan, maka akan terjadi pencurian dan perampokan. Nah, ini yang paling penting dan poinnya. Kenapa sih Allah membolehkan atau menghalalkan jual beli? Kalau saja jual beli diharamkan, maka akan terjadi pencurian dan perampokan. Karena nggak semua orang bisa kerja, paham ya di sini ya? Tidak semua orang bisa kerja di kantoran, tidak bisa jadi guru, jadi dan lain sebagainya. Ya, yang bekerja itu, ya, karena mencari kerja itu susah. Nah, jual beli tidak susah sebenarnya, hanya butuh kesabaran dalam meniti jual beli. Karena semua orang bisa jual beli, anak kecil pun. Contoh ya, kalian dulu pernah, waktu sebelum pandemi, kalian pernah market day, itu jual beli dibolehkan ya. Karena tidak semua, misal anak kecil emang bisa bekerja kan, enggak ya. Makanya jual beli dihalalkan oleh Allah. Kalau saja dia diharamkan, maka terjadi pencurian dan perampokan. Waliyadzubillah. Yang masuk ke selanjutnya. Nah, ini tolong kalian dibuka halaman 65, siapkan stabilo. Yang tadi juga hikmah ya, jangan lupa di stabilo, atau boleh kalian tulis di atas di buku paket kalian halaman 65, boleh tulis yang tadi ini. Yang tadi ini boleh ditulis, karena di halaman 65 itu tidak ada nomor-nomor ini 1 2 3. Ini Ustaz ringkas saja ya.
Selanjutnya rukun-rukun jual beli memiliki 4 rukun. Jadi rukun kalau ditanya sebutkan rukun-rukun jual beli, sebutkan ada 4. Yang pertama penjual. Yang pertama penjual. Yang kedua pembeli, harus ada penjual, harus ada pembeli. Rukun. Kalian tahu rukun? Ustadz kemarin sudah pernah terangkan ya, kalau seandainya bangunan itu ada tiang, nah tiangnya itu yang dinamakan rukun. Jadi tiang jual apa bukan tiang, rumah kita namakan jual beli ini sebagai rumah ya, rumah namanya jual beli. Nah rumah jual beli ini ya memiliki 4 tiang, 4 pilar. Nah, 4 tiangnya ini yang pertama penjual, harus adanya penjual. Kalau penjualnya nggak ada maka bisa jadi rumahnya roboh atau tidak jadi adanya jual beli. Penjual. Yang kedua adanya pembeli. Penjual ada pembeli. Percuma ada penjual aja tapi nggak ada yang beli, atau adanya pembeli nggak ada yang menjual, sama harus ada 2 ini. Yang ketiga adanya barang dagangan. Jadi percuma ada penjual pembeli tapi nggak ada barang dagangannya, ngapain? Ngobrol jadinya, bukan penjual. Yang keempat adanya ijab kabul. Nanti Ustadz akan jelaskan satu persatu. Jadi ada 4: penjual, pembeli, barang dagangan, dan ijab kabul. Yang pertama penjual. Penjual ternyata memiliki syarat. Nah ini syarat-syaratnya. Pemilik barang. Yang pertama syarat dari penjual adalah pemilik barang. Ya, tadi seperti yang syarat yang tadi ya. Jadi penjualnya adalah pemilik barang. Ustadz, kalau ada orang yang nitip di toko kita boleh, karena dia telah memiliki kesepakatan atau dia diberikan amanah untuk menjual. Kayak tadi ya, si A menitipkan mobilnya kepada si B. Nah, itu boleh karena dia sudah atas kesepakatan bersama. Tapi kalau asal mengambil atau asal mencomot foto atau barang milik orang lain, maka itu batal, penjual menjadi penjual dia. Yang pertama, penjual harus memiliki barang sendiri, pemilik barang, atau tadi memiliki izin dari orang yang ingin menjual barang di toko kita. Yang kedua, baligh. Baligh, tahu ya. Jadi seorang yang belum baligh itu ini diperdebatkan para ulama ya, bolehkah menjual barang sebelum dia baligh atau belum? Karena ada anak yang belum balik tapi dia sudah berakal. Jadi dia bisa membedakan mana uang 5.000, mana uang 10.000, mana uang 100.000. Karena yang ditakutkan dari balik ini kebanyakan sebelum balik itu ada yang lebih banyak belum berakal. Ya, jadi berakal ini belum tentu dia sudah balik atau belum. Sekarang ada ditemukan anak-anak yang belum balik tapi dia sudah berakal, dia sudah pintar, dia bisa, misalkan kita beli ciki, kita beli aqua ya, kita pakai uang 100.000, berapa kembaliannya? Nah itu yang ditakutkan oleh para ulama. Dia tidak tahu cara mengembalikan uang tersebut, atau nanti takutnya ditipu oleh orang yang pembelinya. Oke, jadi balik kita masukkan saja. Jadi penting sebenarnya balik ini. Loh Ustadz, kemarin kita market day hanya kalian pembelajaran untuk jual beli itu namanya. Karena jual beli termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga berakal tadi ya, berakal. Jadi orang itu tidak gila dan dia mampu berpikir dengan jernih. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana 100.000, mana 1.000, mana 10.000, mana 50.000. Ya, itu namanya berakal. Jadi ketiga syarat ini adalah syarat dari penjual. Harus memiliki semua syarat ini ya, penjual. Contoh ini pemilik barang memang berakal, iya, tapi dia belum balik, tidak, berarti tidak boleh. Atau pemilik barang dia balik tapi dia gila, nah dia itu tidak, berarti tidak sah hukum jual belinya. Ingat ada 3 syarat di sini. Nomor 2, pembeli. Kalau pembeli hanya satu aja, berakal. Karena anak yang balik juga boleh membeli. Contohnya kalian dulu kelas 1 atau kelas dan lain sebagainya yang belum balik, kalian pernah jajan? Pernah ya, beli ya. Nah, itu maka yang penting dia berakal, maksudnya tidak gila ya. Dia beli contoh tadi aqua harganya 3.000, dia kasih uang 3.000 atau lebih. Kalau uangnya kurang berarti dia belum berakal ya, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk syarat pembeli hanya 1, berakal.
Yang ketiga, barang dagangan. Adanya barang dagangan. Nah, barang dagangannya seperti apa? Yang tadi ya, Ustadz sudah menjelaskan barang yang halal, barangnya halal. Contoh barangnya roti atau apa, pokoknya yang halal lah. Kalian tahu ya halal ya. Yang tidak mengandung alkohol, tidak mengandung babi, barang milik sendiri, maksudnya tidak mencuri ya. Yang kedua, barang tidak goror. Apa itu goror? Goror adalah kecurangan atau ketidakjelasan. Contoh, menjual burung atau menjual kucing, kalau paling sering ya, paling sering buat perumpamaan atau misal adalah menjual burung di langit. Contoh si A dan si B. Hai B, aku mau jual dong, aku mau jual nih burung, keren banget burungnya. Mana burungnya? Tuh di atas langit. Nah, seperti itu adalah termasuk goror. Goror, ketidakjelasan atau kecurangan. Atau ada si A, hey B, aku mau jual kucing aku nih. Mana kucingnya? Ada di dalam kardus. Aku lihat, nggak boleh. Kamu harus kasih uang dulu ke aku, baru nanti boleh kamu lihat. Jadi tidak boleh adanya kegororan atau goror. Ini di dalam Islam dinamakan kecurangan atau ketidakjelasan. Jadi ketika penjual dan pembeli ingin membeli barang dagangan, dia harus ada barangnya di depan mata, lalu dia bisa melihat fisik dari barang tersebut. Contoh tadi dia mau jual apa namanya, burung. Oh, ada burungnya di rumah aku, ayo lihat burungnya, lihat. Atau lihat kucingnya di mana tadi, ada di kardus, boleh aku lihat? Boleh, dibuka kardusnya, boleh dilihat, boleh dielus, contohnya boleh dilihat. Oh, kalau cocok dan dia suka, boleh dibeli, seperti itu ya. Jadi goror sekali lagi adalah ketidakjelasan, barangnya nggak jelas atau memiliki unsur kecurangan ya. Contoh tadi misalkan ada burung, bisa juga ada burungnya dia sebenarnya burungnya itu patah sayapnya, tapi dia tidak bisa terbang, tapi si penjual ini tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa burungnya tidak bisa terbang, hanya di dalam sangkar saja. Nah, pembeli ini kan tidak tahu. Nah, ini terjadinya goror, kecurangan di sini ya. Jadi harus penjual itu menjelaskan barang dagangannya dengan sedetail-detailnya, tidak goror ya, dan lain sebagainya. Yang keempat, ijab kabul. Ijab kabul adalah perkataan ketika menyerahkan barang, dan kabul adalah menerima barang tersebut dengan perkataan. Contoh, saya jual barang ini dengan harga 10.000. Lalu si pembeli bilang, saya terima barang ini dengan harga 10.000. Ini uangnya. Nah, itu dengan perkataan. Tapi ulama Syafi'i membolehkan ijab kabul tidak usah pakai perkataan, pakainya uang aja. Contoh seperti kalian biasa membeli. Berapa ini, Bu? Harganya 10.000, Dek. Oh ya udah, ini uangnya 10.000, lalu barangnya dibawa pulang. Itu sah ya, tanpa tadi seperti perkataan tadi. Kalau perkataan tadi juga boleh, tapi kalau tidak pakai perkataan tadi, dengan perbuatan ini, dengan tadi perbuatannya apa, bertanya harganya berapa, lalu kalau iya dia setuju, dia memberikan uangnya, lalu dia membawa, si pembelinya ini membawa barangnya pulang. Lalu penjual mendapatkan uang, pembeli mendapatkan barang. Itu sudah sah. Yang tidak sah, langsung membawa kabur barangnya. Nah, itu tidak terjadinya ijab kabul. Jadi satu ulangi sekali lagi, ijab adalah perkataan si penjual kepada pembeli, saya jual barang ini dengan harga 10.000. Itu namanya ijab. Kabul, saya terima barang ini dengan harga 10.000. Ini uangnya. Itu namanya kabul dari pembeli. Ustadz, kayaknya nggak mungkin deh kita ngomong kayak gitu. Memang. Nah, salah satu ulama itu terutama Imam Syafi'i itu membolehkan dengan perbuatan. Dengan perbuatan itu seperti kita beli pada umumnya. Contoh di Indomaret contohnya. Kita sudah tertera di Indomaret, kan ada komputernya tuh di layarnya. Harganya 100.000. Lalu kita mengeluarkan uang 100.000 dan selesai, barangnya kita bawa, lalu itunya kita
barangnya kita bawa, lalu uangnya kita serahkan kepada si kasir. Itu sudah mewakili ijab dan qabul. Seperti itu saja penjelasan dari Ustadz. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.